Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Hai kawan Susi, kembali lagi di Susi Cek Ombak dalam spesial episode kompilasi. Nah, pasti di antara kawan Susi ada yang bertanya-tanya ya, kenapa kok ada saya di episode hari ini? Ya, saya Eva Wondo akan menemani kawan Susi merefresh kembali episode-episode menarik yang ada di Susi Cek Ombak. Nah, kali ini saya akan memandu kawan Susi untuk kilas balik episode para menteri yang pernah Susi Pujiastuti dan Kiki Saputri interview. Di antaranya, ada Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brojonegoro, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Kalian masih ingat nggak saat Sri Mulyani bernyanyi? Nah, sama seperti Susi Pujiastuti, kalau sedang stres, beliau sering bernyanyi nih untuk meluapkan perasaannya. Kalau Susi Pujiastuti, lagu favoritnya adalah Should I Stay or Should I Go dari The Doors. Kalau Sri Mulyani apa ya kira-kira lagu favoritnya? Masih pada ingat? Kalau lupa, kita simak yuk tayangan berikut ini. Kawan Susi, kita kembali ke Susi Cek Ombak Ke laut saja. Bu, kita udah ngobrol sama Bu Reri, Betul. perempuan hebat. Kemarin juga kita episode lalu udah menghubungi teman-teman ibu yang hebat juga, Ibu Yeni Wahid, Ya. Ibu Khofifah. Yang kali ini lebih hebat lagi. Serius, Kiki boleh request Ya, gak? Ibu yang ngurusin uang untuk Nah, ibu Indonesia. itu yang Kiki pengen. Kiki Ya, mau kita banget telepon ketemu ya. Ibu Sri Mulyani. Oke. Iya. Halo. Halo Ibu, apa kabar? Hai Ibu Susi, apa kabar? Cantik dan fresh. Bilangnya di WA stres katanya. You don't look like you overwhelmed with the work. So fresh, so Enggak, kalau ngomong sama Bu Susi langsung hilang stresnya. Oh gitu, berarti harus sering teleponan kayaknya Bu Sri ya. Kangen kayaknya zaman dulu. Ya udah lama sekali. I miss you so much, Ibu. I miss you too. You still promise me to invite untuk makan di tempatnya Bu Susi. Aku nggak punya waktu sekarang. Anytime, when you want, just ring me. Nah, Ibu berarti kan pekerjaannya makin berat Bu di tengah pandemi. Nggak ada pandemi aja Ibu ngurusin uang, utang. Begitu tuh gimana Bu? Tuh Bu kurang ajar tuh Bu. Itu apa lagi kayak Udah gini? uang terus ke utang gitu, itu kerjaan ini. Aku kalau ngomong Menteri Keuangan saya ngomongin yang lain. Kalau bunga dari utang gitu kan. Bukan bunga seperti ini. Tapi saya kan bisa nih lihat nih. Aku bisa gambar bunga seperti ini. Imajinasinya itu nggak selalu harus miskin walaupun kita ngurusin uang dan yang lain-lain. Artinya kan saya masuk di Saya suka kalimat itu. Walaupun kita banyak utang, tidak boleh imajinasi kita miskin. Terus saya dengar ada yang mirip saya. Kalau stres teriak-teriak. Saya suka tuh Bu, katanya Ibu juga sama. So, aku punya teman, bener nggak nih Bu? Kalau yang lagi kesel ya nyalain musik yang paling keras di kamar mandi sambil ikut teriak. Biasanya lagu apa Bu yang bisa bikin teriak Bu? Siapa tahu inspirasi Bu Susi nanti nyetel Should juga. I stay or should I go? Itu lagu kesukaan Nah, itu saya. kalau Bu Sri apa? Tergantung, kalau kita lagi mau latihan nafas kita pakai yang lagunya yang gede, yang susah, namanya Lady Gaga. Pengen denger Bu, pemirsa Susi Cek Ombak pengen denger nih. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. Kan bener kan? Ya, kalau Ibu mah masih tertata banget. Kalau saya udah stres. Coba kalau Bu Susi gimana, Bu? Should I stay or should I go? Nah, terkait tadi lagu, Ibu Sri, saya juga sempat membaca sebuah artikel nih, katanya ada satu lagu Indonesia Raya
yang maknanya sangat dalam untuk Ibu Sri. Syairnya, Iya. iya. Kemarin minggu lalu kita ada event. Sebelum acara itu kita seperti biasa nyanyi lagu Indonesia Raya, bukan kan? Di bagian mana tuh Bu yang itu Bu? Nah, bangunlah jiwa, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Waktu nyanyi itu terus saya merinding sendiri di leher di bulu kuduk saya sama di tangan saya itu karena tiba-tiba merinding dan mata saya kayak mau berair aja Kiki. Jadi setiap kali dibuka acara and then kita diingatkan bahwa kita ini sebagai satu bangsa, sebagai negara, dan lagu kebangsaan kita, national anthem kita itu bagus banget. Kata-katanya bagus, liriknya itu bagus, tone-nya bagus, nadanya bagus. Iya Ibu Sri, aduh. Nah tadi kan Kiki juga lihat Ibu Sri sama Ibu Sri ini punya kedekatan yang khusus gitu. Dibandingkan dengan yang lain-lainnya, pernah dicubit-cubit juga kan waktu itu Ibu Sri, masih ingat? Apa mau dipraktekin ulang? Bu Susi itu ya, out of nowhere, datang ke Washington DC. Waktu itu aku nggak kenal yang namanya Ibu Susi. Aku kenal sih, ada Menteri Kelautan yang kakinya bertato dan rokok gitu. Cubit. Dia datang ke Washington DC untuk salah satu kunjungan kerja waktu itu dengan rombongannya. Dan saya kemudian diundang untuk makan malam di kedutaan. Dan itu the first time saya ketemu yang namanya Ibu Susi. Wow, beliau luar biasa. Tiba-tiba ngomong udah kayak Menteri Keuangan sebetulnya waktu itu. Ibu, itu namanya anggaran. Anggaran itu tahu nggak Ibu? Anak buah saya membuat semuanya deskripsinya. Kita menyiapkan untuk program peningkatan produktivitas nelayan. Kemudian dibuatlah program yang namanya seminar untuk ini. Waduh, pokoknya tiba-tiba dia banyak sekali. Ini orang hebat bener ya. I think she did the right thing gitu ya, untuk mengubah anggarannya. Jadi makanya saya kembalikan anggaran ini nggak perlu ini. Kebanyakan ada anak buah saya 1 tahun itu berapa? 350 hari dia traveling lebih dari 500 hari gitu. Wah bener juga itu kali ya. Bener nggak Bu Susi? Bener. Terus bujukin Ibu suruh ke Jakarta. Karena I feel alone. Ujung-ujungnya habis ngomong kayak gitu, kasih makan-makan terus bilang, Bu pulang Bu gitu. Aida mau pulang. Ya kan pulang sekarang. Nanti berkat Ibu Susi Pujiastuti kita bisa memulangkan Ibu Sri Mulyani ke Indonesia. Wah. Ya, Menteri Keuangan Sri Mulyani kini sibuk utak-atik anggaran vaksin COVID-19 gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia. Sejauh ini pemerintah memang sudah menyiapkan dana sekitar 54,4 triliun rupiah untuk keperluan vaksinasi. Nah, selanjutnya kawan Susi pasti sudah tahu kan kalau Sandiaga Uno dilantik menjadi menteri. Kita lihat lagi yuk keseruan Sandiaga Uno dengan Susi Pujiastuti. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Susi Cek Ombak, ke laut aja. Julid gitu, nyinyir dan baper, Juniper. Kembali lagi di Susi Cek Ombak, ke laut saja. Ya, kawan Susi pasti sudah nggak asing lagi nih sama sosok ini. Ya, Sandiaga Uno yang sekarang menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sedekat apa sih Susi Pujiastuti dengan Sandiaga Uno? Kita lihat yuk tayangan berikut ini.
Kawan laut, kita kembali ke Susi Cek Ombak. Ke laut saja. Ke segmen seruput kopi. Semakin diseruput, semakin happy. Ya, Kopinya. kopi di pinggir Otomatis. pantai. Cuma di Pangandaran, tukang kopinya pakai cangkir. Tukang kopi Pangandaran sebenarnya kaya raya dan makmur-makmur ya. Oke. Kopinya aja mahal nih cangkirnya. Tadi kita sudah paddling. Ya. Nah, saya tahu Pak Sandi tadi tuh ngalah. Bukan begitu, Ibu Bu. merendah nih. Saya pikir begitu karena Ini udah 3 Dia kali kan- berturut-turut saya. ya jam 5 ini mesti pulang. Takut pilot gua sandera nggak bisa bawa pulang dia. Terjebaklah di Pangandaran. Tapi ya pemirsa ya luar biasa ini Ibu dengan cucu udah berapa Bu? 6. 6 dengan sedikit ada cedera Iya. di kaki Cedera. masih bisa paddling luar biasa banget. Harus Ya sangat fit dan sangat energetik luar biasa Ibu kita. Oke, pertanyaan pertama. Ya. Pak Sandiaga Uno, apa sih rahasianya kok bisa masih awet muda gitu, kelihatan kayak umur 25? Skincare-nya apa nih kalau boleh tahu? Jangan jawab air wudhu. Semua orang wudhu dan nggak semuanya kayak bapak mukanya. Ya pertama-tama air wudhu. Tapi jawab air wudhu. Tapi saya kebetulan kan rajin berolahraga Oke. dan Mbak Nur selalu ngingetin bahwa kalau kita berolahraga keluar kadang-kadang kalau ini ada pakai ya sebetulnya sih nggak ada yang spesial ya, cuman pakai lotion biasa dipakai di muka sebelum berolahraga di matahari. Pak Sandiaga Uno waktu semasa sekolah pernah dapat nilai jelek, kemudian ditempel sama ibunda supaya ingat terus nilai jelek itu. Betul, karena ibu saya tuh ingin mengingatkan dan juga sekaligus menghukum gitu. Karena dia tahu saya pulang itu kadang-kadang bawa teman dan menempel nilai-nilai yang jelek itu sepertinya menjadi kayak nggak perlu dimarahin di depan umum, tapi ditempel di dinding itu dilihat teman-teman, menjadi saya malu dan lebih keras belajar Wow. dan mendapatkan nilai gitu. Di hari gini nih Ki, Iya. rasa malu udah nggak ada. Iya, bagi saya Bu. Ini udah pengalaman di politisi. Lo emang nggak boleh ada rasa malu, karena emang lo dapet duit dari tidak punya rasa malu. Tapi persoalannya banyak politisi juga pakai filosofi itu, tidak punya rasa malu untuk dapat duit. Nah, itu yang salah. persoalan. Baik. Nah, Ibu, mungkin Ibu yang mau bacain, ini aman pertanyaan Bu, nanti yang nggak aman gantian saya. Ibu, Bapak jangan lihat rahasia, atau Bapak pilih lagi Rahasia dari pertanyaannya. netizen. Enggak, mana bisa, saya kan nggak punya Oh, oke. kuasa. Enakan di dunia politik apa di bisnis? Apa Yol? Di bisnis lebih pasti, Ya. lebih Bebas. enggak. Di bisnis bisa kita punya fokus yang goal oriented, targetnya jelas. Terus kita juga di bisnis dibiasakan untuk, nah ini yang tadi Ibu Susi bilang, dibiasakan kita untuk menepati janji. Oh iya. Dan Kalau di politik itu sulit gitu diukurnya karena banyaknya kalau dia jadi dia lupa gitu loh. Oke. Lupa dengan janjinya. Nah, ini yang mungkin politik juga harus bisa belajar dari bisnis. Pak Sandi, bagaimana Bapak menanggapi kalau baca itu di medsos Bapak hatred dari para haters itu? Hatred statement, kadang-kadang bully. Bagaimana cara Bapak menanggapinya? Ya saya tanggapinnya positif aja Bu, karena buat saya mungkin itu feedback, ada yang mereka mau sampaikan dan itu bagian daripada kita memperbaiki. Ini kan masukan dari haters dan kadang-kadang netizen itu menyampaikan walaupun kadang-kadang penuh dengan Makian. makian dan julid gitu, nyinyir dan baper, juniper. Saya tanggepinnya positif aja dan ya sebagai Sabar juga. sebagai pejabat publik ya Bu ya, kita harus siap Resiko untuk ya, Pak, ya? untuk dikritik, kadang-kadang juga diingatkan. Jadi saya nanggepinnya positif. Oke. Ya, kawan Susi tahu nggak? Ternyata Sandiaga Uno dan Erick Thohir pernah satu sekolah bareng loh di Amerika. Dan sekarang mereka sama-sama menjadi menteri.
Wah, pertemanan yang hebat ya. Oh ya, waktu itu Susi Pujastuti pernah interview Erick Thohir di Susi Cek Ombak pada episode Antara Cinta dan Vaksin. Seperti apa obrolan mereka? Kita simak sama-sama. Nah, itu dia, udah tersambung. Halo Pak Erick, apa kabar? Halo Pak. Waduh, ada pendamping di sana. Iya dong, kalau emak-emak udah tua, supaya acaranya menarik harus ganti-ganti pendampingnya yang cantik-cantik gitu loh. Oke, Bapak terima kasih udah berkenan hadir di acara Susi Cek Ombak. Nah, Pak Eri ini heboh terus berapa bulan ini. Ombaknya besar. Iya, tapi kalau ombak ke BUMN kayaknya cuma ombak di dalam saja, arus dalam aja kelihatannya. Kalau luar nggak banyak. Banyak orang tidak tahu. Saya kenal dengan Pak Erick ini sudah lama gitu loh. Sebelum Ibu jadi menteri, saya udah Iya, kenal. jauh sebelum jadi menteri. Sudah lama. Biasanya dari dulu bentuk supportnya Ibu ke Pak Erick dan juga Pak Erick ke Ibu seperti apa? Kedekatannya seperti apa sih? Ya kita WA saja gitu loh. I Misalnya see. kemarin kan ada berantem tuh sama sedikit katanya Pak Ahok omong begini, Pak Erick omong begini, saya SMS. Perlu bantuan nggak buat hantam itu, buat kan ada foto tuh yang viral, saya ninju Pak Ahok, saya kirimin, perlu nggak saya giniin gitu, tenggelamin, oh perlu tenggelamin nggak gitu, kata Pak Erick enggak katanya. Semua kritik dan saran harus kita dengerin. Yang saya senang juga sama Bu Susi, persahabatan saya juga, beliau sering kasih masukan. Jadi kalau menurut Bapak gimana rasanya punya teman yang bisa bilang, she's a tough, independent woman? Apakah itu membuat orang-orang di bidang politik merasa terintimidasi, or that's like something that's very cool, dan Bapak senang bisa punya teman seperti Ibu Susi yang sangat kuat dan straight to the point? Kalau jadi pasangan saya, terintimidasi saya. Tuh. Kalau kita bekerja karena sama-sama agresif, justru lebih enak. Karena Ya, memang jadi lebih cepet gitu loh. kita menyelesaikan pekerjaan. Ya, jadi saya juga kadang-kadang ngeluh kan sekarang Nadine jalanin Susi Air. Iya. Nah, ongkos-ongkos yang diminta itu landing dan segala macam bandara kan punya kantornya Pak Erick. I see. Jadi saya bilang itu anakku ngeluh. Masa pandemik ini nggak ada korting, nggak ada diskon gitu. Itu rahasia-rahasia kita gitu loh. Nah, Pak Erick, lain ini kan kita semua pandemik pusing. Nah, vaksin ini on and off. Hari ini lihat Pak Erick misalnya dengan Bu Menlu akan datang vaksin. Besok berubah lagi. Nah, ini ceritanya bagaimana nih kondisi vaksin yang sebenarnya? Tidak ada yang on atau off. Semua sudah di planning dan kita harapkan juga bisa tepat waktu. Vaksin ya tidak menyelesaikan protokol COVID-19. Yes, Jadi agree. kalau nanti vaksin, tetap protokol COVID-nya harus ada. Karena vaksinnya itu kan 6 bulan sampai 2 tahun. Nah, karena itu untuk jangka pendek kita beli dan produksi dulu sebelum nemuin. Ya, oke. Nah, insya Allah dengan vaksin merah putih yang akan uji klinis 1, 2, 3, jadi uji klinis 1, 2, dan 3 di 2021, 2022 bisa produksi sendiri. Nah, ini yang bisa menjadi fondasi kita. Oke. Nah, karena itu untuk jangka pendek dulu, kita hari ini sudah bekerja sama dengan 2 negara, UAE dan Cina. Oke. UAE G42 nama grupnya. Kemarin Crown Prince juga dengan Bapak Presiden sudah punya komitmen yang sama. Bahwa di tahun 2020 ini, akhir tahun, mudah-mudahan G42 bisa bantu 10 juta. Lalu untuk 2021, 50 juta. Nah, ini udah 60 juta. Untuk yang Sinovac, yaitu Cina,
Di tahun 2020 itu 20. Untuk 2021 mereka akan bekerja sama kita minimal 230 juta. Oke. Nah, berarti kalau kita tambahkan 250 tambah 60 itu kan 310 jutaan. Oke. Nah, tapi kita usahakan range-nya itu sampai 340 juta. Makanya kemarin kita bilang dari 280 sampai 340 juta. Nah, 340 juta ini bisa mengcover 70% dari penduduk kita. Oke. Karena 340 juta kan satu orang disuntik 2 kali. Jadi 170 juta. Penduduk kita 273 juta. Jadi sudah tercover hampir 70%. Nah, apakah cukup? Tidak. Karena itu kita ingin terus bekerja sama. Yang bisa jaga kesehatan itu adalah diri kita sendiri. Kalau kita sayang sama diri kita, sama keluarga kita. Nah, hal-hal ini ya saya berharap tadi masyarakat bersama-sama pemerintah kita semua harus jaga protokol COVID-19 ini. Oke, terima kasih banyak Pak Eri. Wah, best friends goals banget ya, sampai jadi menteri di kabinet yang sama. Semoga dengan adanya mereka, Indonesia bisa menjadi lebih baik lagi. Amin, kita doakan bersama ya. Nah, setelah ini kita akan kilas balik lagi tentang vaksin bersama dengan Menteri Riset dan Teknologi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Susi Cek Ombak. Ke laut saja. Konsep untuk menjaga kekebalan massal ini hanya bisa dilakukan kalau kita tetap mempertahankan 3M tersebut. Kembali lagi di Susi Cek Ombak, ke laut aja. Ya, kawan Susi pasti akhir-akhir ini sering banget ya dengar informasi terkait dengan vaksin. Nah, Susi Cek Ombak juga pernah loh mengangkat topik soal vaksinasi. Nah, salah satunya bersama dengan Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brojonegoro. Di episode ini, Bambang Brojonegoro banyak menyampaikan informasi tentang vaksin merah putih. Ya udah, langsung yuk kita saksikan lagi tayangannya berikut ini untuk Anda. Halo Pak Bambang, apa kabar? Halo Bu Susi, kabar baik, alhamdulillah. Lama tidak ketemu, ada mungkin hampir 1 tahun kita tidak ketemu. Iya, betul. Terakhir ketemu di airport di Singapura ya terakhir Bapak. Ya, betul. Malam-malam. Kita ingin hari ini mengklarifikasi. Kita ngobrol dengan Menteri Teknis dan dokter yang berkaitan dengan ya vaksin dan kesehatan. Nah, kita pengen tahu yang merah putih ini bagaimana informasi terbaru nih Pak Bambang. Makasih Bu Susi. Jadi untuk pengadaan atau kesediaan vaksin COVID-19, pemerintah akan menempuh 2 jalur. Yang pertama adalah jalur yang istilahnya kerjasama dengan pihak luar negeri. Nah, untuk yang kerjasama dengan luar negeri, ya memang muncul beberapa nama, artinya beberapa kandidat yang saat ini masuk uji klinis tahap ketiga. Yang paling pasti itu adalah yang Sinovac, karena Sinovac saat ini sedang melakukan uji klinis tahap ketiga di Bandung. Nah, ini adalah jalur yang pertama. Jalur kedua, vaksin merah putih, itu adalah intinya vaksin yang pengembangan bibit vaksinnya dilakukan di Indonesia dengan menggunakan isolat virus yang memang tertransmisi di Indonesia dan nantinya diproduksi oleh pabrik di Indonesia juga. Nah, kenapa kita juga mengembangkan vaksin COVID-19? Karena kita butuh vaksin yang jumlah besar, maka juga harus ada kemampuan untuk mengembangkan bibit vaksinnya. Jadi ada 6 yang saat ini sudah memulai upaya penelitian dan pengembangan vaksin COVID-19. Kalau untuk vaksin merah putih, harapannya paling tidak triwulan 4 2021, jadi setahun dari sekarang, itu sudah bisa dilakukan vaksinasi massal. Kalau keterangan Pak Bambang ini kan sangat realistis. Kita semua tidak jadi
clear, prosesnya begini, ininya begini. Soalnya kalau kita tahu, oh sudah tanda tangan dengan ini, pikirnya oh bulan depan sudah datang nih. Karena sudah mau uang muka segala kan. Sebaiknya proses itu mungkin di silentkan saja supaya tidak ada persepsi-persepsi. Kalau ada pembicaraan mengenai beberapa jenis vaksin dari luar terutama, itu memang dalam rangka sebenarnya mensecure ininya, pasokan. Artinya kita menjamin bahwa kita dapat pasokan sekian. Itu mungkin yang sering muncul ke media sehingga memberi kesan seolah-olah vaksin itu sebentar lagi. Padahal sebenarnya poinnya seperti Bapak Presiden selalu sampaikan, kita harus tunggu dulu sampai semuanya sudah beres, uji klinis selesai, safety efficacy terpenuhi, dan izin keluar. Barulah vaksinasi dilakukan. Dan ketika vaksinasi dilakukan, tentunya Bu Susi bisa membayangkan, yang divaksinasi kalau menurut hitungan itu adalah untuk herd immunity ya, untuk namanya kekebalan massal, itu perlu minimal 2/3 yang divaksinasi. Dari penduduk kalau kita ya. 2/3 jumlah penduduk itu 180 juta. Nah, karena vaksinasi tidak langsung selesai, maka konsep untuk menjaga kekebalan massal ini hanya bisa dilakukan kalau kita tetap mempertahankan 3M tersebut, ya, masker, jaga jarak, maupun cuci tangan. Jadi intinya itu vaksin kita sebelum ada vaksin yang benar. Ya. Nah, kalau tadi melihat hitungan yang saya sampaikan, mungkin tidak cukup. Ya, apalagi kita juga bicara ada kemungkinan tahun-tahun berikutnya masih ada vaksinasi, karena ada kemungkinan, ini masih kemungkinan, vaksin nanti yang dihasilkan oleh siapapun di dunia, kemungkinan tidak bertahan seumur hidup. Maka ada kemungkinan vaksin yang diberikan sekarang, misalnya, daya tahannya nanti akan berkurang setelah periode tertentu. Nah, berarti harus ada vaksinasi lagi. Jadi memang kita harus mendorong kemandirian vaksin tadi. Tapi memang untuk mendapatkan vaksin COVID yang nantinya bisa divaksinasi dari merah putih, itu memang kita masih harus menunggu sampai triwulan 3, triwulan 4 tahun depan. Ya, kawan Susi, Bambang Brojonegoro menyampaikan bahwa vaksin merah putih yang dikembangkan 6 institusi, terdapat 3 prototipe vaksin yang berpotensi dikembangkan massal di tahun 2021 ini, yaitu vaksin dari LBM Eijkman yang menggunakan protein rekombinan, vaksin UI yang menggunakan DNA, dan vaksin yang dikembangkan Universitas Airlangga yang menggunakan platform adenovirus. Nah, semoga pelaksanaan vaksin tahun ini berjalan dengan lancar ya. Kita doakan sama-sama. Tugas pokok saya itu adalah menjaga agar 273 juta orang perutnya tidak lapar. Dari langkah-langkah strategis di sektor teknologi informasi dan komunikasi adalah memastikan digelarnya infrastruktur telekomunikasi dengan baik ke seluruh pelosok tanah air. Kawan Susi, kembali lagi di Susi Cek Ombak, ke laut aja. Ya, Susi Cek Ombak bukan hanya sebagai sarana hiburan bagi kawan Susi, tetapi juga Susi Cek Ombak ini menjadi penyambung lidah masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Ya, seperti pada episode Tanah Kita, Tanah Surga, Susi Pujastuti menyampaikan aspirasi petani di Pangandaran terkait pemasaran hasil panennya. Aspirasi tersebut disampaikan langsung pada Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Nah, kira-kira seperti apa ya tanggapan beliau? Kita saksikan yuk sama-sama berikut ini. Jadi saya akan telepon Pak Mentan, Bapak Yassin Limpo. Saya coba ya. Nah, sudah tersambung. Halo, selamat malam Bapak. Selamat malam, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini suaranya Ibu Susi ya? Iya, Bapak. Apa kabar? Suara ini boleh buka masker? Boleh. Kan Bapak sendirian di situ. Suara yang ini suara penyanyi, suara serak-serak basah, dan suara menteri gitu. Oh gitu, Pak? Wah, kalau Iya. gitu
Saya harus belajar nyanyi dulu karena kalau disuruh nyanyi sekarang bubar penontonnya Pak nanti. Aku cuma lihat aja Ibu Susi selalu di televisi. Oh gitu. Dan apa kabar? Sehat-sehat Baik. aja. Kayaknya makin happy aja Ibu. Ya sehat Pak, tiap hari di matahari. Kalau nggak ke laut, kemarin saya bawa anak-anak ke sawah. Pertanian ini Iya. di masa pandemik gimana nih Pak? Pandemik ini harus dihadapi dengan katakanlah medical solution, solusi kesehatan lah. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah food security. Oleh karena itu Bu Susi, semenjak pandemik sampai sekarang ini, sampai hari ini Ibu telepon saya setiap minggu ada di provinsi, di kabupaten, kota, hanya ngecek tugas pokok saya. Tugas pokok saya itu adalah menjaga agar 273 juta orang perutnya tidak lapar. Intinya bulan Juli itu masih ada stok saya, stok Kementerian Pertanian yang ada di semua tempat-tempat masyarakat yang ada, dan yang ada di Bulog, yang ada di penggilingan, yang ada di pedagang, yang ada di restoran. Ya, ini hasil dasar survei BPS. Kami Juli itu masih ada overstock sampai 7 jutaan ton. Memasuki musim tanam 2. Musim tanam 2 ya Pak. Di Pangandaran Yang sini sekarang- sudah mulai panen Pak. Iya, itu Ya. masuk musim tanam 2, Bu. Iya betul betul. Tadi saya pulang panen padi di sawah sama anak-anak. Terus ngobrol sama Pak Ruspandi, petani. Mereka senang dengan bibit, namanya bibit padi Trisakti. Itu lebih cepat, hanya 75 hari sudah panen. Nah, namun hasilnya banyak, tapi itunya persoalannya ada di pemasaran. Jadi mereka tanya apa ada kredit tidak berbunga untuk petani. Satu. Yang kedua, apa ada bulog, gudang yang juga beli barang hasil tanam padi mereka ini dengan harga yang baik. Dengan fasilitasi Kementerian Pertanian, jajaran Kementerian Pertanian, penggunaan KUR itu kredit usaha rakyat melalui bank-bank pemerintah yang ada. Hari ini kami menggunakan 32 triliun untuk memutar itu pada masyarakat dengan katakanlah 6% per tahun. Jadi itu sudah sangat membantu. Oleh karena itu siapapun yang membutuhkan itu tinggal dia, kalau memang tidak ada masalahnya, tinggal datang ke bank sehingga dia modal dasarnya sudah bisa memperkuat itu. Dan sekarang saya sudah pakai 32 triliun. Saya punya jatah itu 50 triliun, jadi masih ada untuk sampai 4 bulan ini kurang lebih ya di atas 10 triliun untuk bisa kita putar itu. Nah intinya sebetulnya kan mereka minta keringanan bunga, kemudahan dapat pupuk, bahkan inginnya pupuknya juga separuh gratis gitu kan. Mereka kerja mau karena mereka senang kerja. Mereka bilang Bu Menteri sampaikan ke Pak Menteri itu tidak ada kelaparan di sini, cukup makan, tapi tidak cukup uang. Nah mereka ingin ada insentif, bunga kredit, pupuk, dan harga. Nah tadi harga ini adalah persoalan yang terbesar kata mereka. Jadi sebetulnya tugas menjaga harga ini ada di mana Pak? Di Bulog, BUMN, atau di Menteri Menyerap dengan Perdagangan harga dasar Pak? itu Bulog. Menyerap dengan harga dasar itu Bulog. Oh, Jadi Bulog. di bawah BUMN. Oke. Tetapi yang mengatur sistem supply and demand adalah Kementerian Perdagangan. Saya menggenjot produktivitas agar ketersediaan cukup. Yang kedua masalah kredit itu tadi. Saya berharap buy lokal kita responnya karena memang dinamikanya cukup banyak dan kami bisa selesaikan Ibu. Ibu tinggal bersurat sama saya dan dia harus masuk dalam korporasi pertanian yang kita bangun di Komando Strategi Pertanian, Kosratani yang ada di kecamatan. Kosratani di kecamatan itu adalah gabungan kelompok yang ada di mana setiap Jumat dan Senin ketemu dengan Menteri Pertanian melalui AWR kami.
agricultural war room yang ada, melalui satelit yang ada, boleh pakai handphone, boleh pakai apa, dia bisa bicara sama saya, dan kami sikapi by lokal-lokal masalah atau case by case lah kurang lebih. Sekali lagi terima kasih Pak Mentan, dan saya harus pamitan. So, terima kasih Pak Yasin, selamat malam. Nah, kawan Susi, di tahun ini Kementerian Pertanian berupaya untuk meningkatkan penerapan teknologi dan inovasi demi mendorong produktivitas pertanian dan ketahanan pangan nasional. Ya, semoga rencana ini bisa terrealisasi dengan baik ya, kawan Susi. Nah, selanjutnya penyampaian aspirasi juga pernah disampaikan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, terkait jaringan internet saat Susi Cek Ombak mengunjungi Lombok, Nusa Tenggara Barat. Aspirasi ini disampaikan pada Hari Sumpah Pemuda ke-92 dalam episode Berani Bersumpah, Pantang Menyerah. Halo Pak Joni, apa kabar? Kabar baik Ibu Susi. Ibu apa kabar Ibu? Sehat, saya di Lombok ini, di wilayah tadi di Lombok Timur. Siang ini saya di Lombok Senggigi, di Senggigi. Wah, pasti ombaknya bagus-bagus di situ Ombaknya ya. bagus-bagus, Itu. tapi kemarin tidak ada internet Pak Joni di Lombok Timur. Oh begitu. Kita Iya. pasti sediakan itu nanti Ibu. Pasti Oke, disediakan pasti ya. untuk digitalisasi Indonesia. Sekarang ini kegiatan untuk internet ini untuk anak-anak muda terutama itu seperti apa Pak? Program dan kegiatan yang dicanangkan oleh Menko Info ini Pak. Ya, saya ceritakan sedikit Ibu ya. COVID ini kan memberikan dampak yang menyeramkan, menakutkan, Betul. membuat orang khawatir kan begitu ya. Tetapi ada satu dampak yang memberikan semangat kita. Yaitu apa? Dampak dari COVID ini justru terjadinya akselerasi transformasi digital. Mendorong ya migrasi atau beralihnya aktivitas manusia, aktivitas masyarakat, aktivitas para generasi muda dari ruang fisik ke ruang digital. Ya, nah, pada saat beralih ke ruang digital tentu ada prasyarat utama. Nah, prasyarat utama ya sebagaimana yang diamanatkan oleh Bapak Presiden ya kepada kami dari langkah-langkah strategis di sektor teknologi informasi dan komunikasi adalah memastikan digelarnya infrastruktur telekomunikasi dengan baik ke seluruh pelosok tanah air. Kan banyak ini yang mengeluh tidak tersedianya internet, Betul. harus ke puncak gunung, harus naik pohon. Ya. Itu akibat dari Saya coverage. kemarin begitu Pak Joni di daerah Jerowaru itu. Ada tower, saya pikir Betul. hotelnya bagus, lautnya cantik sekali. Pak Joni harus ke sana lihat. Harus lihat Betul. sendiri. Luar biasa, tapi satu malam kita nggak bisa kerja hari Jumat itu. Akhirnya pindah lagi ke Senggigi yang ada internetnya. Itu pun ini tidak 100%. Jadi satu connectivity ini adalah PR-nya Pak Johnny G. Plate ini Pak. Kementerian Kominfo. Betul. Tapi karena penggelaran pembangunan internet ini perlu waktu, maka untuk sementara kita akan hadirkan akses sinyal 4G, akses internet ya, Wi-Fi, langsung ke dari satelit. Dan itu sedang kita kerjakan. Nah, tapi persoalannya banyak juga anak-anak muda kita yang tidak punya gadgetnya Pak untuk mengakses itu. Nah, kita kemarin sama Cinta Lora, sama beberapa kawan-kawan pandu laut juga, Susi Cek Ombak, kita tuh mencoba mengkampanyekan donate or give one of your gadget untuk kawan-kawan yang masih belum punya. Jadi seperti donasi gitu, kalau kita punya iPad yang tua, mbok ya disumbangkan gitu. Apakah Kemenko Info bisa punya program seperti ini gitu, misalnya kerjasama gitu Pak, mengkampanyekan share your digital equipment. Itu prinsip-prinsip subsidiaritas, ya, solidaritas dan subsidiaritas itu penting sekali. Saya Terima setuju kasih, sekali Bapak. itu Bu. Itu prinsip luar biasa. Kalau Kominfo sendiri, kami waktu itu pernah berbicara ya, Mendikbud,
Mas Menteri Nadiem, ya Ibu Sri Mulyani, Pak Erik, saya berdiskusi bagaimana supaya keluarga atau siswa-siswa tertentu yang sangat sulit untuk mendapatkan gadget. Bagaimana itu? Tentu ada asistensi melalui APBN, tapi ada juga melalui penggalangan solidaritas dan subsidiaritas seperti yang Ibu Bantu Susi kampanyenya sampaikan ya tadi. sama Ini Kemenko kita Info, dukung. Pak. Oh boleh sekali. Saya setuju sekali untuk mendorong dengan prinsip saling membantu itu ya. Ruang digital kita ini bagi generasi muda dan generasi kita juga Ibu ya yang sudah senior juga agar kita lebih cerdas ya, lebih cerdas dan lebih cermat menggunakan gadget kita, menggunakan ruang digital kita. Terima kasih loh Pak Joni, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Kawan Susi, saat ini Kementerian Komunikasi dan Informatika sedang menargetkan pembangunan 4.200 base transceiver station atau BTS untuk meningkatkan layanan jaringan internet hingga menjangkau pelosok desa. Harapannya jaringan internet tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, menengah. Nah, sudah 60 menit nih saya Eva Wondo menemani kawan Susi semua. Tetap saksikan terus ya Susi Cek Ombak setiap Rabu pukul 8 malam hanya di Metro TV. Susi Cek Ombak, ke laut aja. Kawan laut, ketika kita melihat ada seorang pemimpin yang memiliki karakter yang kuat, tentu itu tidak dibangun ada dalam waktu yang instan dan cepat. Jiwa kepemimpinan itu melekat pada setiap orang. Jiwa kepemimpinan wajib dipupuk sejak usia dini demi menghadapi masa depan yang tidak dapat kita prediksi. Karena di tengah warna-warni kemajemukan tanah air, pemuda-pemudi bangsa yang memiliki jiwa pemimpin pasti akan siap membawa negerinya menuju harmoni. Metro TV. Metro TV